Ya, orang melihat itu atau kesurupan atau apa di sini? Kalau kesurupan hampir setiap hari. Hah? Hampir setiap hari di sini. Assalamualaikum. Mas, saya mau tanya boleh? Boleh mau tanya. Di situ tuh ada batu yang katanya dulunya itu kalau batu itu digosok bisa bikin orang satu warga sini ya, satu kampung ini bisa pengen apa ya istilahnya berkembang biak gitu. Iya bener nggak sih? Kayaknya sih ya. Iya bener gitu ya mas. Oh masnya paham nih kayaknya nih. Ya, cuman anak zaman sekarang mah Nggak percaya gitu ya? percaya mitos-mitos zaman dulu ya mas. Iya bener-bener. Iya. Bahasa Indonesia apa? Sesajen. Sesajen. Sesajen kalau dulu kan memang ngampuh di sini. Tapi angker. Nah, mungkin orang dendam ya. Saya dendam dengan perempuan. Dicuci, mungkin ada mantranya ya. Akhirnya perempuan itu Gatel gitu. katanya iya itu kelamin, alat kelaminnya gatel-gatel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sore hari ini saya sedang berada di kampung Cempaka, masih di Tegal ya. Jadi kampung ini teman-teman banyak keanekaragaman yang masih dipercaya untuk saat ini. Masih banyak masyarakat yang melestarikan ya. Jadi di sini teman-teman ada wisatanya. Dan ada salah satu pohon yang sangat dikeramatkan, maksudnya karena dipercaya pohon ini teman-teman, pohon yang nanam itu Sunan Gunung Jati. Iya, di belakang saya sini teman-teman. Nah, ini benar. Jadi ada lagi nih yang lebih menarik untuk teman-teman simak ya. Ada batu yang konon katanya batu itu teman-teman batu dari putri apa gitu ya. Pokoknya ini menarik banget sih, bentuknya katanya mirip Miss V. Miss V lagi. Agak gimana gitu ya neranginnya, susah banget teman-teman. Takutnya dikira gimana, jorok atau gimana, tapi ini serius deh. Jadi batu itu konon katanya kalau ada yang jahil, satu kampung sini bisa menjadi apa ya, orang yang pengen berhubungan gitu. Serem banget ya. Tapi kita ayo simak dulu lah, yuk ke sana. Oke teman-teman, di sini kita nungguin Pak RT ya yang tahu menau soal sejarah-sejarah yang ada di sini. Pak RT, Ya. Pak RT mau pulang? Ya. Oh tadi ke sini ya? Ya. Heeh. Pak RT, saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak RT? Ya boleh. Boleh ya? Pak, tapi saya mau pasangin ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya. Di sini ya Pak ya? Ya. Biar jelas suaranya. Iya, ini Bapak warga sini juga ya? Ya, ini juga saudara. Oh, saudaranya Pak RT ya? Oke. Masih Pak RT, tempat letak batu yang katanya batu apa namanya Pak? Lembang, batu lumpang. Batu Lumpang. Ya. Itu di sebelah mana Pak? Itu di sebelah timur. Boleh kita ke sana? Kalau ke sini turun sana ya. Oh ke sana ya? Ya ke kali. Oke, kita turun lagi Sungai. ternyata teman-teman. Sungai. Nah, jadi begini, kampung sini itu ketika mau masuk itu ini ada makam ya Pak? Ini makam umum ya Pak ya? Makam umum. Jadi makam umum ini udah dari lama ya Pak ya? Dari Oh, zaman saya kecil ya, saya lahir itu sudah ada. Bapak lahir pun udah Sudah ada ya? ada. Oh. Jadi di mana Pak? Ya. Ini licin banget. Di ini nih, di sini nih. Apa? Tempat batunya di sini. Ya itu. Oh, boleh kita ke sana? Ya silakan. Di syuting nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Karena sekarang sudah aman. Udah aman ya? Nggak seperti dulu. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam. Oh ini Pak. Ya. Oh batunya ini. Ya. Oh jadi ini teman-teman. Ya ini batu lumpang. Ini namanya batu lumpang ya Pak. Ya. Dan di sini kalau saya lihat ini airnya jernih banget teman-teman. Tuh, ini airnya jernih banget. Ini namanya Tuk Putri. Tuh, masya Allah. Namanya Tuk Putri. Tuk Putri. Oh, ini namanya Tuk Putri. Yang jaga namanya Putri Muninggar. Yang jaga ini? jaga. Kaitannya masih ada batu lumpang. Heeh. Masih bisa
hubungan dengan manusia dulunya. Dulunya. Karena manusianya itu kan mbah dukun. Oh, dulu di sini ada Ya, dukun namanya yang- Mas Siti. Mm-mm. Jadi tahu bahwa yang jaga ini Putri Meninggar namanya. Gitu. Sering kontak batin lah orang dukun sih ya. Mm-mm. Jadi Pak. Mas Sitinya setiap harinya harus puasa terus sih, harus dandan. Jadi kan Mak Siti itu dukun di sini. Dukun di sini. Dan Mas Siti itu dulu yang pernah, maksudnya di kampung ini yang bisa komunikasi sama putri yang di iya sini. Putri Meninggar yang jaga Tok Putri. Hmm. Namanya Putri Meninggar. Iya iya iya. Sejarah. Dan itu masih hidup Pak orangnya. Almarhum udah. Oh, udah almarhum. Tapi alhamdulillah nurun ke anaknya jadi dukun kembali. Namanya Mbah Jawawi sekarang. Turun menurun. Pak, saya mau tanya sejarahnya, dan ini mitos atau beneran atau ini tuh Ya. cuma cerita orang dulu ya. Ya. Katanya batu ini Pak, iya batu lumpang ya namanya. Ya, Batu Lumpang. Pak, batu lumpang ini katanya kalau dielus atau ada yang ngebersihin. Ya, dicuci. Oh, dicuci. Oh, kalau dicuci, Dicuci. apakah benar orang satu kampung sini bakal apa ya, merasakan gimana kayak pengen istilahnya berhubungan gitu, Ya, berhubungan badan memang gitu. ceritanya begitu. Walaupun saya nggak pernah melakukan, memang viralnya dulu begitu. Oh, Tahun 80-an lah. Memang viral begitu. jadi dulu pernah ada yang ngebersihin atau gimana Pak? Iya, sistemnya kalau ada orang, mungkin orang dendam ya. Saya dendam dengan perempuan. Perempuan itu pokoknya benci mama saya kan bisa juga. Akhirnya batu ini dicuci, mungkin ada mantranya. Akhirnya orang itu bisa berbuat ya di luar nikah, akhirnya kan kuirangan. Oh, Kayak itu bisa membuat apa ya, kelamin orang itu gatal apa gimana itu. Oh, perempuannya. Iya, kalau ada lelaki dendam sama perempuan gitu kan begitu. Oh gitu Bisa Pak. juga dilakukan dicuci, mungkin ada mantranya ya. Akhirnya perempuan itu Gatel gitu. katanya iya itu kelamin, alat kelaminnya gatal akhirnya kan di sembarang orang akhirnya. Oh, tuh teman-teman ya. Sejarahnya memang gitu. Sejarahnya emang begitu, dan Iya, itu viral begitulah, walaupun Oh. nggak melihat sendiri tapi viral begitu. viral begitu ya. Iya. Pak, dan itu tahun berapa? 80-an? 80-an lah. Waktu Tahun- saya kecil, umur saya 10 tahun itu kan Iya. viral. Oh, Bapak pun udah gede ya, 10 tahun 10 juga tahun. ya? Dan tahu. Kan mengembala kerbau di sini saya setiap harinya. Oh, Bapak mengembala Setiap kerbau di harinya. sini. Iya. Mandi-mandian, anjung-anjungan di Oh, sini. itu banyak kabut. Terjun di sini. Oh, ini buat mandi-mandian ya, emang Iya. bening banget sih airnya tuh. Iya. Ya Allah. Oh, kirain itu cuma cerita biasa, tapi ternyata pernah kejadian di Iya, tahun sejarah 80-an ya, Pak ya? Memang batu ini batu sejarah. Yang bikin mungkin wali. Yang bikin ini mungkin wali gitu ya. Saya lahir sudah ada begini. Cuman dulunya kan di bawah. Karena diinjek-injek anak-anak, kasihan akhirnya diangkat nih, dirapihin, diangkat. Oh, jadi dipasangin Ya, begini sini ya. kalau dulunya Dulunya di bawah. di bawah. Dengan sendirinya di bawah, alami. Nah, Pak, yang saya bingung, maksudnya yang saya pengen tanyakan gitu ya, Ya. biar teman-teman di rumah tahu. Ini batu ini, jadi kalau dicuci itu apakah satu kampung atau cuma satu perempuan nih Pak? Ya mungkin ada tujuan orang itu, bukan satu kampung. Mungkin orang itu kan ada tujuan, dendam sama perempuan. Akhirnya kan ditujukan pada orang itu. Gitu. Jadi di kampung sini ya, khusus kampung sini Iya, ya. kampung sini. Kampung sini. Kalau di orang- luar itu orang jauh kan nggak paham. nggak bakal ya. Nggak paham. Oh, nggak bisa teman-teman, hanya orang-orang sini. Orang sini, lingkungan sini, desa sininya. Viral. Pak RT, Ya. ini kampung, lebih tepatnya kampung apa sih? Cempaka namanya. Cempaka. Ikutnya Bumi Jawa. Di Jawa, Tegal ya? kecamatannya Kabupaten Tegal. Kabupaten ikut Tegal itu teman-teman. Ini desa terakhir, Kabupaten Tegal terakhir. Desa terakhir. Terakhir perbatasan sama Brebes. Pak, ini kalau saya lihat kan di sana ada makam Pak. Ya, Kita boleh lihat ke sana nggak sih Pak? ya boleh sih. Boleh. Ya, Sebentar aja Pak. ya. Heeh. Ayo. Oke teman-teman, kita mau lihat makam yang terlihat sangat gimana ya di sini ya. Lewatnya Lewat sana. mana Pak? Oh, lewat sana. Aneh sih. Sebentar aja. Ada tundaganya, ada jalannya. Ada jalannya juga ke sana ya? Ya. Maksudnya masuk ke kuburannya kan rapi jalannya. Oh gitu. Kalau Oke lah. lewat sini susah. Ini udah jam 5 teman-teman. Jam 5 lebih 5. Bentar lagi masuk aja.
Pak, ini saya kendaraan taruh di sini nggak apa-apa ya? Ya kalau sekarang udah nggak apa-apa, nggak sore. Kalau siang sih ada mobil lewat. Oh Tapi iya. karena ini sudah Oke. sore nggak apa-apa. Tuh teman-teman, Pak, di sini sering banyak yang ini ya, betapa gitu ya? Dulunya memang begitu dulu. Karena sekarang sudah tidak berlaku lagi karena ya zaman modernnya. Kalau dulu kan zaman kepercayaan orang-orang pada naruh apa itu caroh, bahasa Indonesia apa, sesajen. Sesajen kalau dulu kan memang ngampuh di sini. Tapi angker di sini, Pak. ya, dengan kaitan dengan sesajen itu sih Setan ya, Pak ya? iya. Kalau 1 bulan itu dikasih sesajen, bulan depannya enggak ya, jinnya ngamuk. Oh, ada yang pernah diliatin nggak, Pak? Ya ada yang katanya di Sungai Mudal ini, katanya rambutnya sampai Panjang gitu. ketungkak. Rambutnya? Iya. Cewek, Pak? Ya cewek atau perempuan yang jelas kalau mandi di sungai itu, Yang mana? itu Oh, oke, Sungai oke. Mudal itu kan Sungai Mudal. Itu airnya nggak kelihatan oleh rambutnya orang itu. Oh, Berarti- gitu. Ini sejarahnya. Sejarahnya gitu ya? Ya jinnya jin semacam itu. Jin wanita. Wah, ini Ya, serem tapi banget. nggak pernah ganggu sih sekarang. Sekarang mah ganggu ya? sudah aman. Udah aman ya? Ya karena dulu itu kaitannya dengan sesajen itu, setan-setan atau jin itu Pasti datang ya, Pak ya? ya Gitu teman-teman. Manusia kalau bersekutu dengan jin ya bakal gitu. Jinnya mau nagih terus. iya ada imbasnya. Ada imbasnya, Pak ya? Seperti saya Awas, Pak, pokoknya, ada pohon. seperti saya biasa makan enak nggak enak kan Iya, nggak enak lagi begitu. ya. Jin juga begitu. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini kerandanya di sini. Wah, kalian bisa lihat teman-teman, pemakaman di gunung, di bukit gini, banyak rumput-rumput. Ini kita kemana, Pak? Itu di tempat yang pernah orang tetap Pak. Oh, tempat orang yang pernah petapa. Apa ya? Lama kalau petapa gitu, Pak? Kalau yang saya tahu sih dari orang tua juga bilang 40 hari. 40 hari. Nah ini Ya Allah. Oh, ini. nih kan dulu pernah ya waktu itu ya memang tahun 80-an lah waktu saya kecil ya. Ada orang Cirebon namanya Kuncoro tetap di sini 40 hari katanya mendapat jimat itu sapu tangan. Setelah dapat ya udah pulang. Pak, yang katanya di sini ditanemin sama Sunan Kalijaga itu pohon yang mana, Itu Pak? gintung itu. Oh, pohon ini, Ya. pohon yang di sebelah sini, teman-teman. Ya, kan Namanya- ada ustadz sejarah ke Cirebon, ke Sunan Gunung Jati. Ada orang tua bilang, Pak, saya pernah nanjepkan bendong di Cempaka, masih enggak? Kan orangnya kaget, masa bendong-bendong, padahal itu bendongnya jadi pohon gintung. Oh, tongkat ya? Tongkat, Tongkat ya, nanjepkan tongkat dulunya. Heeh. Nah, itu sejarahnya Sunan Gunung Jati. Jadi pohon tumbuh. Jadi pohon gintung. Itu Ya sejarah. Allah. Itu. Masya Allah. Dan itu juga ada semboyannya, kalau ada anak cempaka bisa hilang apabila bisa mencabut pohon gintung itu. Waduh. Dulu kan ada anggar ini kampung gua werak-werak ya. Ada bocah, ada anak di apa? Culik. Culik. Bisa kalau orang itu bisa apa? Nyabut. Nyabut pohon gintung. Akhirnya bisa anak cempaka pasti dibawa gitu. Itu ada sejarahnya, ada kaitannya begitu. Oh, ya Allah. Alhamdulillah anak cempaka memang dari dulu nggak pernah ada yang diculik-culik sih, aman. Nggak pernah diculik. Ada semboyan kalau wewe. begitu, kecuali bisa nyabut tongkat itu, bisa anak cempaka bisa ke bawah atau diculik gimana. Pak. Itu sejarah. Iya ya. Di sini kan kalau hari tertentu rame, Pak ya, karena pariwisata ya. Ya hari Minggu pasti. Hari Minggu, Pak. Saya juga pernah dengar tadi di sana kan ada orang jualan Ya. goreng-gorengan gitu. Ya. Saya tanya-tanya nih, katanya belum lama sebelum Jumat Kliwon kemarin ada yang berfoto dan di situ fotonya dapet kayak ada dari makhluk lain gitu ketangkap kamera. Ya. Itu bener di sini angker, Pak? Memang sejarah di sini bukan sembarangan. Oh. Angker, bener-bener angker. Hmm. Ini Sungai Putri, Sungai Mudal ya. Dulunya karena itu kaitannya dengan sesajen.
Oh. Jadi angker. Alhamdulillah zaman sekarang nggak ada sejen, aman. Jadi mungkin jin setan berteman akhirnya kan. Iya. Seperti saya biasa makan enak. Makan nggak enak pasti kan Nagih ya. nagih sama orang tua begitu. Jin juga begitu. Jin juga Alhamdulillah begitu. setelah nggak ada sejen aman. Alhamdulillah. Ya. Tapi emang dulu tuh di Tapi sini. ya masih ada, cuman sahabat nggak pernah ganggu. Yang penting manusianya harus Iya, sopan gitu iya. ya Pak ya kalau kesini ya. Sebab masih ada orang tahu sih katanya mandi di Sungai Mudal itu rambutnya Panjang. banyak, itu airnya nggak kelihatan oleh rambut orang yang itu yang Wah, mandi itu. jadi rambutnya sebanyak itu. Iya, karena kelihatannya yang barang jin ya, setan. Bisa juga saya ngelihat begitu kan. Kata penjual itu juga, wah Mas saya mah kalau di sini pulangnya terlalu malam juga pasti ada yang ngadang gitu. Itu ya nih itu Kuntilanak itu gitu. di bawah itu bawah. Bener, Pak? Memang iya bener. Sering ada orang nggak pernah ke sini, maksudnya nggak pernah ke sini lewat jam 12 malam. Pingsan di situ. Pingsan. Katanya lihat apa Untung Pak? saja ada ojek lewat. Orang itu sudah ngeletak, akhirnya ditolong. Tapi kalau saya semenjak kecil ya jalan dari Cempaka Barat sampai timur. Setiap malam saya lewatnya kali ini. Alhamdulillah aman. Ya, karena sudah kenal sudah mungkin kenal dari orang kecil. sini juga, Pak, ya. Alhamdulillah belum pernah saya melihat apa-apa, belum pernah. Jam 2 ya setelah saya nonton bulu tangkis ini kelompok Iya, iya. tengah. Kan kelompok saya kan minus. Kelompok tengah kan ada bulu tangkis. Saya nontonnya lewat sini sendirian. Iya. Alhamdulillah nggak pernah lihat apa-apa. Karena itu mungkin sudah kenal Sudah dari kenal kecil. ya karena orang sini Nggak apa-apa, juga ya. nggak apa-apa. Tapi orang nggak kenal memang iya diganggu. Iya. Ada yang pingsan segala macam. Itu lihat apa katanya Pak? Ya orang-orangnya mungkin serem. Iya sih katanya kalau Iya. di bawah Mas hati-hati, Ya di bawah itu kan pohon benda dunia, memang sudah punah pohon bendanya. harus permisi katanya Iya. gitu. Pokoknya kalau orang jauh tuh ke sini harus permisi, nanti kalau Ya minimal kalau pakai kendaraannya klakson. klakson minimal ya Pak ya. Karena sering banget ya Pak kayak Ya. gitu ya. Ya saya juga takut tetap takut. Kalau malam pakai motor ya tetap klakson. Walaupun nggak pernah diganggu, Iya. tetap. Ya. Iyalah. Yang namanya bangsa mereka kan tetap berdampingan dengan kita Pak ya. Iya, seperti saya juga nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Ya, pokoknya saya juga ada anak kecil lewat sembarangan, kadang-kadang emosi kan gitu. Oh iya benar. Sama aja. Sama setan, aja ya. setan yang jin sama. Pak, pernah nggak sih kejadian yang paling aneh di sini? Ya. Yang aneh jadi manusia itu kayak orang melihat itu atau kesurupan atau apa di sini? Kalau pernah? kesurupan hampir Pengunjung, setiap pengunjung. hari. Hah? Hampir setiap hari di sini. Setelah ada sombreng sering sekali orang kesurupan. Anak sekolah maksudnya sering kesurupan. Setiap hari. Kemarin iya waktu sedang tenar kemarin tahun 2020. Ini kan tenar. Ramai sekali. Setiap harinya ada anak kesurupan. Dan Bapak yang nyembuhin katanya. Ustadz biasanya. oh, Pak Ustadz ya. Namanya biasanya Ustadz Jelan, itu biasanya dibawa ke sana, atau sekarang Ustadz Soror. Akhirnya bisa ya mengendalikan orang yang sedang Berarti sekarat. di sini pengunjungnya teman-teman selalu ada ya, selalu ada setiap hari kesurupan. Walaupun nggak minggu, hari-hari biasa juga tetap ada sih pengunjung. Tetap. Iya, karena di sini Ada, cuman lebih ramainya minggu. lebih ramainya hari Minggu. Hari Minggu. Lah waktu masih baru, kemarin tahun 20-an, 2020. Ini lapangan aja kan parkiran kebek. Di lapangan sini Pak. Lapangan cici kebek nggak cukup. Enggak banyak motor mobil gitu. Kebek sekali. Waduh, Waktu tahun 2020 lah. Sedang naik daun ini pariwisata Sumbering namanya. Sumbering ya Pak ya. Tapi sekarang mulai Udah surut ya, paling hari Minggu gitu ya. Oh, yang jadi gitu. yang sudah tahu ya sudah gitu. Iya. Iya, jadi emang kampung ini sangat menarik sekali teman-teman. Menarik. Selain Banyak kenangan, banyak pemandangannya, sejarah. sejarahnya, juga wisata religinya, dan ada wisata pasar kayak zaman dulu ya Pak ya. Pasar Sumbering. Katanya di situ juga yang jualan Pak, sering sekali melayani dari bangsa mereka, bener nggak sih Pak? Kayak yang jual yang beli itu hantu gitu. Bisa juga, kan kelihatannya orang, bisa juga kan. Hantunya itu merupakan orang, bisa juga.
Oh. Ya. Karena saya manusia biasa kan nggak bisa ngelihat setan, setan bisa ngelihat saya ya. Iya Anehnya benar. bisa juga terjadi mas. Oke lah. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Bapak sendiri di sini Pak sudah selama ini berapa tahun sih Pak? Maksudnya tinggal di sini dari kecil ya. Sekarang Ya, umur Bapak berapa? Sejak lahir saja sudah di desa Cempaka sini. Iya ya. Cuman dulunya di sebelah barat kali, sana di samping samping kali lah. Sekarang saya sudah pindah ke dekat Tepudal, Putri, dan bahkan saya diangkat menjadi RT 3. Oh, Bapak diangkat RT sama Ya, warga setelah sini? pindah ke sini langsung diangkat ke RT, dipercaya oleh masyarakat. Oh, itu Masya Allah. Dulunya saya kan rumahnya di sebelah barat. Dulunya di sebelah setelah barat punya sana. istrinya kelompok sini. Nah, akhirnya istrinya minta bikin rumahnya di sini, akhirnya kita pindah, akhirnya diangkat menjadi RT. Sampai sekarang. Sampai sekarang Bapak jadi RT ya? Ya, saya sudah pada saat 3 kali aja nggak ada yang mau. Udah tua. Iya sih. Tapi emang bener angker yang pastinya di sini emang angker Pak ya? Memang dulunya begitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah aman karena itu kaitannya dengan sesajen nggak ada. Akhirnya berteman. Oke. Jin dan setan itu biasa-biasa sudah. Nah, tips buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini Pak, biar nggak ada lagi kejadian-kejadian kayak yang kesurupan gitu. Ya. Ya kasih maksudnya kayak apa ya? Masukan lah biar ke sini nggak kesurupan lagi, itu harus ngapain ke sini? Ya hati-hati saja lah. Ya minimal ya bacaan orang Islam Bismillah lah ya. Bismillah ya. Ya. Atau kata-kata apalah. Mbah, saya mau pamit, mau melihat-lihat di sini. Oke. Bisa juga. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kata Bapak siapa tadi Pak namanya? Bapak Sugeng namanya. Kata Bapak Sugeng, buat teman-teman warga Tegal, Pemalang, Brebes atau manapun yang sering berkunjung atau pengen berkunjung ke pasar Slumpring ini. Jadi pasarnya itu kayak pasar zaman dulu nih. Nah, kalian harus hati-hati di sini. Karena kampung ini dan tempat ini terkenal sekali keangkerannya, tapi dengan kita mungkin baca bismillah atau permisi, Ya, minimal permisi ke sini, itu insya Allah nggak ada lagi kejadian kesurupan massal seperti yang lalu-lalu Pak ya. Ya, tanya yang itu katanya dulu angker, jangan dideketin itu. Oh, Jangan sembarangan lewat, nggak ngerti sih, kan wajar nggak ngerti, akhirnya tempat itu angker diinjek-injek bisa juga kan. Oh iya ya. Ya bisa juga setan itu ngamuk. Oke, mungkin kayak gitu aja lah teman-teman, karena ini udah sore. Udah jam 5:30 nih. Bapak terima kasih banyak Pak ya. Kembali. Bapak Sugeng, saya udah dibolehin main ke sini, udah dikasih tahu sejarahnya dan dikasih tahu tempat-tempat di mana yang paling angker dan apa saja yang nungguin dan lain-lain lah. Bapak, ini saya ada rezeki. Ini iya. Jadi meskipun sedikit, asal kita ikhlas, insya Allah berkah Pak ya. Gitu iya, makasih banyak lah buat Pak RT Sugeng teman-teman. Asli dusun Cempaka di sini nih. Ini kampungnya di sebelah sana nih. Nah, di sebelah sana itu kampung. Ini pemakaman, saya di tengah pemakaman. Dan warga sini itu ada berapa rumah sih Pak? Setiap RT-nya ada 45. Setiap RT-nya? Oh, berarti gede ya? Ada yang 35 rumah. Kalau saya sendiri pribadinya, saya ada 45. Jadi kampung ini gede juga teman-teman. Oke lah, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Saya dan Pak Sugeng pamit undur diri. Mungkin ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil ya Pak ya, dengan adanya tayangan ini, dan kalian yang nggak tahu jadi tahu. Insya Allah kalau kalian, pada intinya kita menyampaikan ada edukasinya gitulah minimal ya. Nah mungkin gitu aja teman-teman. Saya Dendeni pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.